Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada, puji Tuhan, hari yang baru, semangat yang baru, optimisme yang baru. Sebelum kita kembali lagi beraktivitas di hari ini, firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-25, ayat 29 sampai 34 akan kita renungkan bersama-sama dengan firman Tuhan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah, itulah sebabnya namanya disebutkan Edom." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Dari bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya mengangkat tema kebodohan yang membinasakan. Ini sebagai saya menarik, Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana Yakub dan Esau adalah anak-anak dari Ishak dan Ribka. Ya, kita bisa melihat bagaimana Ishak itu cenderung lebih mengasihi Esau, ya, karena sebagai seorang anak pertama, ya, yang hobinya berburu, dan kebetulan juga Ishak juga adalah suka makan makanan yang disajikan atau dibuat oleh si Esau. Tetapi Ribka memang juga cenderung lebih mengasihi anaknya, yaitu Yakub. Ya, bagaimana kita bisa melihat Yakub sebagai anak yang bisa dikatakan anak mami, ya, suka tinggal di rumah, cenderung dengan ibunya, tidak suka berburu. Nah, kita bisa melihat dalam bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini bagaimana sikap dari Esau, ya. Dalam bacaan firman Tuhan kita dikatakan bahwa Esau sangat kelelahan. Dikatakan di sini setelah dia berburu seharian, pastilah dia sangat kelelahan, sehingga saat dia pulang ke rumah lalu ada mencium aroma yang begitu menggugah seleranya. Ya, tentunya ini membuat Esau semakin lapar begitu, ya. Dan memang benar, kita bisa melihat bagaimana Esau menginginkan kacang merah yang dibuat oleh adiknya, si Yakub. Tetapi yang menarik di sini, Yakub sebagai seorang adik, dia sedikit licik di sini, ya. Dia berkata, "Ya, kalau begitu berikan dulu." Ya, kalau kita membaca dalam terjemahan yang lain, di ayat yang ke-31 sampai 32, jawab Yakub kepada Esau, "Baiklah, tetapi kamu harus menukarnya dengan hak kesulunganmu." Ini dalam terjemahan yang lain, menukar. Ya, karena sekali lagi Yakub sebagai anak yang kedua tidak memiliki hak kesulungan, ya. Sehingga kita bisa melihat karena saking laparnya, saking dahaganya, Esau berkata, "Aku hampir mati kelaparan." Ini dalam terjemahan yang lain. Apalah gunanya hak kesulungan itu bagiku? Jadi luar biasa, Saudara terkasih. Hanya perkara gara-gara kelaparan membuat akal sehat dari Esau ini hilang. Gara-gara perut kosong, rela menukar apa yang menjadi haknya sebagai anak sulung kepada adiknya. Gara-gara kelaparan, sehingga dikatakan dia memandang ringan hak kesulungannya, menganggap remeh hak kesulungannya, dengan menukarnya dengan sepotong roti dan semangkuk sup kacang merah. Artinya apa? Menukar hal yang paling berharga dengan hal yang tidak ada harganya. Kalau kita membandingkan hak kesulungan, ya, yang seharusnya diterima oleh Esau itu jauh lebih berharga dibandingkan semangkuk kacang merah. Jauh, tidak bisa dibandingkan sebenarnya. Tetapi kita dalam bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, karena tidak ada akal sehat, karena nafsu yang mendahului akal sehat, dia rela menukar itu. Dalam konteks perjanjian baru, kita jemaat orang-orang percaya digambarkan sebagai anak sulung, di mana berkat keselamatan sudah kita terima sebagai orang-orang percaya. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang 23 berkata, "Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi orang-orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna." Jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita adalah anak-anak sulung. Kita adalah anak-anak yang mendapatkan berkat keselamatan. Artinya apa? Firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi mengingatkan kita, kembali agar waspada. Sekali lagi, waspada. Sesulit apapun, seberat apapun, selapar apapun kita, dalam tanda kutip, jangan melepaskan keselamatan kita. Firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi mengingatkan kita. Mari kita mengingatkan anak-anak kita juga.
Mari kita mengingatkan cucu-cucu kita juga. Mari kita mengingatkan keluarga besar kita. Mari kita mengingatkan teman kita, rekan-rekan kerja kita yang sudah percaya. Agar jangan menukar hal yang paling berharga. Jangan menjual hal yang paling berharga. Itu keselamatan kita, hak keseluruhan kita sebagai anak-anak Allah. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat motivasi kita, mendorong kita, mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai anak-anak sulung Allah Bapa yang sudah menerima anugerah keselamatan. Kami rindu bahwa anugerah keselamatan itu kami tetap pertahankan, kami tetap pegang sampai kapanpun, sampai kami pulang kembali ke surga. Tidak ada hal yang dapat menukar hal itu. Mampukan kami Bapa, agar kami tetap bertahan di dalam iman kami, dalam menjalani kehidupan ini. Ini doa kami, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami di dalam setiap pekerjaan dan tugas tanggung jawab kami. Dan Tuhan memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.